Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menunjukkan sebuah tutorial mengenai dua hal, yaitu yang pertama, cara absen melalui Sibda, yang kedua, cara untuk memberi tanggapan melalui forum diskusi Sibda. Nah, pertama kali saya akan menunjukkan tutorial mengenai cara absen melalui Sibda, yaitu dengan cara klik tanda absensi yang bergambar human. Kita klik, lalu akan muncul seperti ini. Di dalam tampilan ini terdapat all course dan discourse, di mana all course itu adalah absen dari semua mata kuliah dan juga discourse hanya terfokus pada mata kuliah. Nah, sebelumnya para dosen juga bisa memberi link absen itu melalui WA supaya terlihat mudah. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengabsensi melalui Sibda. Nah, di sini di dalam tabel tersebut nanti kita tinggal mengklik submit attendance. Lalu setelah klik submit attendance akan muncul beberapa pilihan, yaitu present atau hadir, late terlambat, excuse artinya izin, dan juga absent atau tidak hadir. Lalu isi salah satunya dan juga klik simpan perubahan. Itu nanti ada di bawah dari tabel tersebut. Maka akan muncul tampilan nanti date dan status ini akan muncul nanti tampilan dari pilihan absensi kalian. Lalu kita lanjut ke dalam menanggapi forum diskusi. Yaitu kita bisa lanjut ke klik forum diskusi. Nah, untuk forum diskusi, kalau kita ingin membuat topik baru, kita klik yang atas, yaitu add a new discussion topic. Namun, bila ingin mengikuti topik yang dibuat dosen atau teman kita, klik yang ada di kolom itu atau di dalam diskusi ini. Contohnya, topik kedua. Kita akan mengklik. Nah, di sini kita akan mencontohkan sebuah topik yang akan dibahas tadi. Akan muncul tampilan seperti ini, dan jika kita ingin memberi tanggapan, kita klik play. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika dilihat dari ke bawah, itu ada kolom lampiran, di mana bisa kita kirim lampiran kerja kelompok kita. Lalu kita bisa kirim. Lalu bila kita ingin menanggapi, kita ubah dulu tampilan dari kata re ini menjadi nama kita. Lalu tinggal beri tanggapan. Nah, lalu setelah kita isi, kita klik post to forum. Nah, di sini akan muncul tanggapan kita tadi. Ini dia. Akan muncul tampilan berupa tanggapan yang kita isi tersebut. Caranya mudah kan? Oke, terima kasih yang telah mengikuti video saya. Bye-bye. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana sih cara kita bisa melihat sekaligus mengumpulkan tugas. Nah, sebelumnya kita akan mengklik terlebih dahulu judul dari tugas yang diberikan dosen kepada kita. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Sebelumnya saya memohon maaf kepada para penonton, karena di sini saya sebelumnya sudah memberikan salah satu contoh dalam mengumpulkan tugas. Nah,
Selanjutnya di dalam kolom ini terdapat submission status, yaitu tertera submit for grading, yang artinya kita sudah mengumpul tugas yang diberikan dosen. Namun kalau belum terkumpul akan tertera kata not attempt. Di bawahnya terdapat for grading status, yang artinya itu status penilaian dosen terhadap tugas yang kita kumpul. Di bawahnya terdapat due date, yang artinya waktu tugas diberikan oleh dosen. Dan di bawahnya lagi terdapat time remaining, yang artinya deadline pengumpulan tugas. Nah, di bawah terdapat submission comments, artinya di dalam ini terdapat kolom yang bisa nantinya kita akan mengisi kolom ini dengan komen yang ingin kita berikan kepada dosen. Lalu klik save comments. Nah, jika kita ingin melampirkan sebuah file mengenai tugas yang diberikan dosen, kita tinggal klik edit submission, lalu tinggal klik dari salah satu icon ini yang terdapat pada gambar file video, lalu tinggal klik save change. Setelah itu akan muncul seperti ini, submit for grading. Tetapi kalau kata-kata tersebut belum tertera dalam kolom tersebut, melainkan muncul kata not attempt, berarti belum terkumpul. Kalau belum terkumpul, kita bisa klik langsung edit submission. Nah, mudah kan caranya? Demikianlah hasil dari tutorial saya. Mohon maaf bila sebelumnya sudah ada tertera contoh tugas. Terima kasih. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana sih cara kita bisa melihat sekaligus mendownload topik materi dari perkuliahan kita. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu dengan cara mengisi username atau NIM dan juga passwordnya dan klik masuk. Nah, di sini sudah muncul kan tampilan dari nama kita. Lalu kita klik garis 3 yang ada di sebelah kiri dan kita pilih deh contoh mata kuliah yang akan kita tuju. Contohnya nih, pengantar ICT kelas C. Nah, di sini akan muncul tampilan dari pengantar ICT kelas C. Dimulai dari pengumuman, di mana pengumuman ini berisi tentang info yang diberitahu oleh dosen kepada kita sebagai mahasiswanya. Dan lanjut ke bawah yaitu mengenai tentang kehadiran via Sipda dan link absensi. Di mana link absensi ini adalah link yang digunakan untuk mengisi absensi dari mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran mata kuliah dalam Sipda. Dan forum diskusi, forum ini bisa kita gunakan secara online, di mana tempat berdiskusi secara online antara kita dengan dosen ataupun antara kita dengan mahasiswa lain. Nah, di sini contoh dalam topik materi kita yaitu kontrak kuliah dan juga RPS. Nah, lalu bagaimana sih cara kita bisa mendownload materi dari perkuliahan kita? Contohnya di sini saya akan mendownload topik materi dengan cara klik judulnya. Nah, di sini langsung ada ingin mendownload RPS pengantar. Ya, kita akan mendownload dan satu file akan di sini saya akan membuat tutorial mengenai apa saja sih yang menu-menu yang ada di dalam Sipda. Nah, di sini kita akan mengklik garis 3 yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini terdapat berbagai icon-icon di dalamnya. Dimulai dari badge. Badge ini artinya menu yang tidak dipakai itu kita abaikan saja. Begitu. Lalu di bawah badge itu terdapat competencies yang ada tanda checklistnya ini.
Menu kompetensi ini itu disiapkan oleh dosen untuk dicapai oleh mahasiswa. Biasanya juga jarang juga sih ada kompetensi yang dibuat di Sibda, karena kebanyakan dosen juga memberitahunya secara langsung atau di dalam pertemuan perkuliahan. Nah, lalu di bawah kompetensi kita melihat grades. Grades ini artinya nilai. Nah, menu nilai ini berisikan data-data nilai kita pada setiap tugas yang diberikan oleh dosen kita melalui Sibda ini. Nah, di bawah grades kita menuju pada general ini yang kayak berupa gambar file. Nih, menu general ini kalau kita klik maka kita akan kita diarahkan pada depan kelas atau mata kuliah kita. Di dalam general ini terdapat pengumuman, kehadiran, forum diskusi, topik pertemuan, dan lain-lain. Nah, lalu di bawah general ini terdapat lagi kontrak kuliah, RPS, link absensi online. Nah, di dalamnya ini, di dalam menu ini itu terdapat topik-topik perkuliahan kita yang sudah dibuat oleh dosen ke dalam Sibda kita. Baik itu seperti pengumuman, kontrak kuliah, RPS, materi pertemuan, tugas, dan lain-lain. Nah, di sini juga terdapat pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan juga mengumpul tugas-tugas. Lalu, di dalam kolom selanjutnya terdapat dashboard. Dashboard ini berarti mengarah pada rumah kita. Menu dashboard ini kalau kita klik akan menuju halaman yang berisi pada kumpulan mata kuliah yang telah terdaftar oleh Sibda kita, termasuk juga pada pengguna online, timeline, let's batch, kalender, dan lain. Nah, di sini terdapat kalender. Dalam kalender ini berisi event-event atau acara yang sudah terjadwal di berbagai kursus kita. Nah, menu ini menjadi cara kita untuk melihat jadwal mata kuliah atau penugasan yang diberi oleh dosen kita. Nah, lalu di bawah kalender terdapat private files. Artinya yaitu di sini kita bisa menyimpan data-data pribadi kita. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Nah, di sini muncul banyak menu-menu di dalamnya, yaitu terdapat pengumuman, kehadiran, link absensi, forum diskusi, kontrak kuliah, LPS. Nah, di sini juga terdapat pertemuan-pertemuan perkuliahan yang akan kita langsungkan. Nah, jadi beginilah menu-menu yang ada di dalam Sibda kita. Terima kasih, silakan mencoba. Bye-bye. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai bagaimana sih cara kita supaya bergabung ke dalam grup kelas kita melalui Sibda. Nah, di sini kita akan mengketik terdahulu link yang akan kita tuju. Nah, lalu klik. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di dalam tampilan ini terdapat jurusan dan fakultasnya masing-masing. Seperti contoh, kita akan mengklik Fakultas Ilmu Sosial. Nah, langsung muncul tampilan seperti ini, dan di sini kita harus login terlebih dahulu. Nah, di sini
kita harus mengisi nama pengguna atau NIM kita dan juga password. Lalu masuk. Nah, di sini sudah muncul tampilan nama kita. Dan kita lihat di sebelah kiri terdapat garis 3. Dan kita klik dan di dalamnya terdapat icon-iconnya. Dan di sini kita klik Site Home. Lalu kita turun ke bawah dan ini. Di sini di kolom ini kita dituju pada mencari mata kuliah yang akan kita tuju seperti pengantar ICT dan telusuri. Nah, beginilah tampilannya. Di sini terdapat pengantar ICT dari kelas A, B, C, D, dan E. Dan kita dituntut untuk memilih salah satu kelas sesuai dengan ruangan kita. Nah, langsung muncul deh pengantar ICT kelas C yang sesuai dengan ruangan kita. Nah, begitu caranya. Mudah kan? Bye-bye, sampai ketemu lagi.